أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati adabun shadidu wa maghfiratun wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan. Saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sidang salat Aid rahimakumullah. Tema kita kali ini mengenai orang hidup hendaknya tahu tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang tujuan hidup. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Aku tidak menghendaki dari mereka untuk diberi rizki. Aku tidak menghendaki dari mereka untuk diberi makan. Sesungguhnya Allah lah zat pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah yang tertinggi, yang paling mulia adalah mentauhidkannya. Jadi kita hidup di dunia sekedar ujian. Sebentar kita hidup di dunia dibanding dengan keberadaan kita sebelum lahir di dunia. 50.000 tahun telah diciptakan ruh manusia sebelum diciptakannya langit dan bumi. Mati nanti kita akan menunggu kiamat sangat lama sekali. Hari-hari akhirat fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di hari yang kadarnya 50.000 tahun. Sedangkan kita lahir di dunia sampai ajal tiba hanya sebentar saja. Maka bersabarlah dalam menghadapi ujian dunia. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu ma yatazawwaz an dzalik, dan sedikit orang yang bisa melampaui itu. Maka seriuslah kita untuk beribadah di dunia ini yang hanya sebentar. Esakan Allah, sembah Allah, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid dan meninggalkan syirik, inilah ibadah terpenting, kewajiban terpenting. Maka orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak boleh doa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak boleh melampiaskan cintanya yang terbesar kecuali hanya kepada Allah. Dan berbagai macam ibadah-ibadah hati seperti tawakal, khosyah dan yang lainnya hanya ditujukan kepada Allah. Karenanya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak percaya lagi dengan dukun, dia tidak percaya lagi dengan paranormal, dia buang jimat-jimat, keris leluhur dan apa saja yang diyakini punya kekuatan selain Allah, maka dia tanggalkan, dia singkirkan. Sebab dia tahu apabila dia masih menyekutukan Allah sampai mati belum bertaubat, maka batal semua amalnya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik maka batal semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau sampai mati belum taubat dari syirik maka dosanya tak terampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi orang yang dikehendakinya. Orang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia percaya Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, hendaknya dia tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Dia hanya berharap pertolongan kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jangan gantungkan hidup kita kepada pemerintah. Jangan gantungkan hidup kita kepada orang tua. Jangan gantungkan hidup kita kepada teman kaya. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah saja. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki pemerintahan kita. Yang kedua, di antara jalan-jalan agar kita bisa ibadah kepada Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah,
Kita belum pernah hidup di dunia sebelum ini. Sekarang kita dilahirkan di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini tanpa pertolongan dari Allah. Allah Ta'ala membimbing manusia yang lahir di dunia dengan diturunkan kitabnya dan diutus Rasulnya. Siapa yang mengikuti bimbingan Alkitab dan mengikuti bimbingan Rasul, maka surga tempat kembalinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Pengen selamat hidup di dunia, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau diutus dari Nabi umur 40 tahun, maka beliau senantiasa habiskan waktunya untuk berjuang, untuk beribadah sampai umur 63 tahun ajal tiba. Dan di antara gangguan-gangguan dalam kehidupan dunia ini adalah godaan dunia. Kita hidup di dunia bukan untuk berebut tahta. Kita hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan harta atau untuk mengumpulkan wanita. Akan tetapi kita hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana pandangan orang yang ingin selamat dalam hidupnya di dunia? Maka dia mengikuti jejak nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mali wali dunya, ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain kecuali seperti orang yang sedang berjalan lalu singgah di bawah pohon, kemudian tinggalkan pohon itu untuk melanjutkan perjalanan. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, hidup di dunia cuma 3 hari. Hidup di dunia cuma 3 hari. Yang pertama, hari kemarin. Yang kemarin sudah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Yang kedua, hari esok, hari lusa, bulan depan, tahun depan belum tentu ketemu. Jadi hari yang sudah berlalu enggak mungkin kita ulangi lagi. Memikirkan esok lusa, belum tentu umur kita sampai esok lusa. Yang terpenting adalah hari yang ketiga, yaitu hari ini. Hari yang sedang kita jalani ini hendaknya manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita lalai mau mengerjakan kebahagiaan nanti saja, menunda-nunda kebaikan. Akhirnya ajal pun tiba. Yang ada hanyalah penyesalan dan kecewa. Oleh karenanya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti para sahabat, mereka orang-orang yang sudah sukses menjalani hidup di dunia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Bergaulah dengan mereka dengan membaca sirahnya, mengikuti perjalanan hidupnya agar tidak tersesat di akhir hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam perjalanan hidup di dunia untuk ibadah banyak sekali godaan dan rintangan. Maka ingin selamat menjalankan tujuan hidup di dunia, hendaknya singkirkan rintangan dan gangguan tersebut. Para ulama menyimpulkannya bahwa gangguan perjalanan hidup di dunia ada 2, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat artinya kesamaran dalam beragama. Dia tidak ngerti mana ajaran yang tauhid, mana yang syirik. Dia tidak ngerti mana ajaran yang sunnah, mana yang bid'ah. Dia tidak ngerti mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ini namanya penyakit syubhat, kesamaran dalam agama. Dia pandang semua agama baik, maka yang seperti ini adalah kesesatan. Obatnya adalah ilmu. Apabila kita terkena penyakit syubhat, jadi enggak ngerti mana yang hak, mana yang batil, harus belajar, harus terus menuntut ilmu.
yaitu membaca Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti penjelasan para ulama salafus salih. Itu obatnya, tidak ada obat lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Penyakit yang kedua yang bisa mencelakakan kita hidup di dunia adalah penyakit syahwat, hawa nafsu. Ketika orang sepinter apapun, kalau dia kalah dengan hawa nafsunya, maka dia akan terjatuh ke dalam dosa. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidak ada kebaikan perkataan yang tidak ikhlas karena Allah. Tidak ada kebaikan harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan orang yang kebodohannya mengalahkan kelembutannya. Yang keempat, tidak ada kebaikan orang yang takut di jalan Allah dengan celaan orang yang mencela. Dalam kita menegakkan agama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lepas dari celaan, dari ejekan, dari hinaan. Maka orang yang ingin selamat menempuh jalan hidupnya, dia tidak takut dengan celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina. Dia tetap mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Yang terakhir, hendaknya seorang muslim dalam menempuh hidup di dunia ini, maka dia harus punya senjata-senjatanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Senjata yang paling ampuh adalah takwa, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah itu benteng yang melindungi kita dari dosa di dunia, dan benteng yang melindungi kita dari neraka di akhirat. Senjata berikutnya agar kita bisa menempuh jalan hidup menggapai tujuan, yaitu sabar. Sabar. Gak bisa kita hidup dan sukses tanpa kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar tatkala menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Musibah yang menimpa kita, hendaknya sabar. Betapa sabarnya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, tetapi Ibrahim dengan kesabarannya dia tunaikan saja perintah Tuhannya. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu yang buruk. Tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan sesuatu yang membahayakan. Harus diyakini oleh setiap muslim bahwa semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan pasti mendatangkan kebaikan. Sebagaimana semua yang Allah dan Rasulnya larang pasti akan mendatangkan keburukan. Maka dengan kesabaran seperti inilah seorang dia bisa menempuh jalan hidupnya dengan benar. Kemudian setelah sabar, setelah takwa, maka dia juga harus tawakal. Harus tawakal. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam menjalani hidup kita mengandalkan harta kita sedikit. Dalam menjalani hidup kita mengandalkan ilmu kita cetek. Kita enggak bisa selamat, kita enggak bisa sukses kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.